Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Meta di channel saya Meta Hapsari. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk praktik membuat sebuah dress berbahan dasar satin untuk wanita berhijab dan nanti digunakan dalam acara pernikahan oleh salah satu bridesmaid alias pendamping pengantin perempuannya. Bagaimanakah desain dan proses pembuatannya? Saksikan terus video ini sampai selesai ya. Oke, jadi dress yang akan kita buat pada kesempatan kali ini memiliki desain seperti ini. Bisa kita lihat ya teman-teman. Ini desain dressnya adalah dia model desain overslash di bagian dada, seolah-olah memakai outer. Kemudian di bagian roknya juga ada sedikit aksen drapery. Lilit ini sebetulnya ya, dalam permintaan klien ini nanti seolah-olah seperti memakai rok lilit, dan juga ada detail obi, nanti kita buatkan obinya seperti ini. Lalu untuk bagian lengannya ini memiliki desain yang standar saja di bagian bawah dengan sedikit puff di bagian pundaknya, dan nanti lehernya ini leher kerah Shanghai variasi seperti ini kurang lebih nanti yang kita buat. Kemudian untuk ukurannya sendiri seperti ini. Lingkar badan 88 cm, lingkar pinggang 68 cm, panjang dada 29 cm, lebar dada 31, panjang punggung 32 cm, lebar punggung 33, lebar bahu 33, lingkar panggul 188 dan lingkar panggul 292. Kemudian panjang baju seluruhnya 120 cm, ini diukur dari leher ya teman-teman. Kemudian panjang tangan 53 cm, lingkar lengan bawah 21 cm, lingkar ketiak 39 cm, dan panjang rok dari pinggang itu 93 cm. Klien saya membawa bahan sebanyak 3 meter. Akan kita buat seperti ini nanti ya. Oke teman-teman, mari kita mulai saja proses pembuatan dress ini. Oke, kita ukur dulu. Tadi panjang roknya 93. Kita tandai 93. Kemudian di bagian pinggangnya juga kita beri tanda. Kalau sudah, kita beri tanda juga batas 2 cm untuk batas jahitan belakang. Ini sudah saya garis tadi. Lalu kita cek ukuran di polanya, ini panjang punggungnya sudah sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan atau belum. Nah, ini pola dasar saya panjang punggungnya masih 34 cm, sedangkan saya butuhnya 32 cm. Jadi saya harus tandai panjang punggung yang akan diperlukan yaitu 32 cm di sini. Nah, di titik tanda inilah kita harus mengepaskan pola menyambung dengan bagian untuk roknya yang udah kita tandai tadi. Kalau sudah, dikumpul dulu polanya. Oke, begini ya teman-teman. Selanjutnya nanti kita gambar untuk bagian roknya langsung di kain saja. Nah, ini pola dasar saya ini sebenarnya ukuran standar S, tapi akan saya sesuaikan lagi sesuai dengan ukuran klien, karena kalaupun ukuran S itu kadang kan klien berbeda ya teman-teman ya. Mungkin ada yang bahunya lebar, ada yang bahunya lebih sempit, atau tidak lebar punggungnya lebih besar atau lebih sempit dari yang lainnya. Jadi tetap saja pola ini tidak mutlak saya gunakan plek ketiplek sesuai dengan bentuknya sekarang, tapi akan ada penyesuaian sesuai dengan ukuran klien. Untuk klien saya kali ini memiliki lebar bahu 33 cm. Mari kita cek 33-nya ada di mana. Oh ya, ini dari tengah belakang ke ujung bahu ini kita ukurannya adalah setengah dari lebar bahu. Jadi kalau lebar bahunya 33 cm, maka kita harus memberi tanda di titik 16,5 cm. Lalu lebar punggung klien saya adalah 33 cm juga. Kita tandai di mana? Oke, di sini.
Dan untuk lingkar badannya ini 88, apakah sudah sesuai? Nah, teman-teman, pola yang saya pakai ini metode PSMI, yaitu Persatuan Sekolah-Sekolah Modern Fak Indonesia. Mungkin ada yang tahu atau mungkin ada yang memakai juga sistem ini PSMI. Jadi kalau pola PSMI itu antara badan depan dengan badan belakang itu akan lebih besar badan belakang. Biasanya selisih antara badan depan dan belakang itu 2 cm. Misalnya lingkar badan 88 cm, itu untuk mencari seperempat bagiannya adalah 88 kita bagi 4, ketemu angka 22. Nah, untuk badan depan 22 itu kita tambahkan 1 sehingga menjadi 23 cm, dan untuk badan belakangnya 22 cm tadi kita kurangi 1 menjadi 21 cm. Jadi untuk baju klien saya kali ini dengan lingkar badan 88 cm, maka badan belakangnya di bagian seperempat lingkar badannya adalah 21 cm. Di sini. Begitu juga untuk bagian pinggang, semua ya, bagian lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul itu kalau sistem PSMI akan dikurangi 1 dari hasil pembagian 4 dari ukuran aslinya. Di sini pinggangnya 68 cm, kita bulatkan saja menjadi 70 ya, tidak masalah karena nanti juga akan bisa disingkatkan dengan obi. 70 cm dibagi 4 yaitu 17,5 cm, kita kurangi 1 yaitu 16,5 cm. 16,5 cm di sini, dan karena nanti akan ada kupnat ini kita berikan ukuran sebesar 22,5 cm. Jadi 16,5 cm tadi kita tambahkan lagi dengan 2,5 cm, ketemu angka 19 ada di sini. Oh ya, saya lupa tadi lingkar titik pinggangnya ada di sini ya teman-teman ya. Jadi kita harus tandai batas pinggangnya adalah di sini. 19 cm nya di sini. Nggak masuk dari polanya, lalu kita garis. Di sini ya, ini adalah batas pinggang. Nah, kita berlanjut ke bagian roknya. Untuk pola PSMI, sistem PSMI itu juga ada pinggul 1 dan pinggul 2. Pinggul 1 itu dari pinggang turun sebanyak 13 cm, dan untuk pinggul 2 nya turun sebanyak 20 cm. Kita tandai di sisi tengah maupun di sisi pinggir. Lalu kita lihat di sini lingkar pinggul 1 88 bagi 4 22, kita kurangi 1 jadi 21. Ini adalah lebar pinggulnya, lingkar pinggul. Lalu pinggul 2 itu selisihnya biasanya 1 cm lebih banyak dari seperempat lingkar pinggul 1, jadi pasti 22. Kita garis. Ini kita sudah dapat bagian lingkar badan, lingkar pinggang, dan lingkar pinggulnya. Kita lanjutkan untuk bagian lingkar bawah rok. Karena ini postur tubuhnya sudah kecil dan ramping, jadi bagian bawah rok itu kita samakan saja dengan lingkar pinggul 1 supaya yang bersangkutan tidak kesulitan saat melangkah. Karena di sini 21 cm ya teman-teman. Lalu bisa kita garis. Kita harus pastikan bagian samping panjang roknya sama dengan di bagian tengah baju. Oke, sudah sama. Lalu kita garis. Ini kita haluskan sedikit lengkungan pinggulnya supaya bagus nanti dipakainya.
Kalau sudah, kita beri tanda untuk restan jahitannya. Restan antara leher, pundak, ketiak, dan badan tidak sama ya teman-teman. Biasanya untuk leher saya memberi restan sekitar 1/4 inci. Lalu untuk bagian pundak biasanya saya beri restan sebanyak 5/8 inci. Dan untuk ketiak ini biasanya saya memberikan restan sebanyak 1/2 inci. Oh ya teman-teman, ini bagian ketiak ini harus kita pastikan dia tidak terlalu sempit. Jadi kalau memang harus diturunkan, tidak apa-apa kita turunkan. Bisa coba turunkan dari titik pola ini, titik ketiak di pola, saya turunkan sebanyak 2 cm. Nanti kita cek ya, dia sudah sesuai belum dengan yang dibutuhkan. Tadi lingkar lingkar ketiak yang kita butuhkan yaitu 39. Jadi kita ambil ini setengah dari 39 kurang 1, kurang lebih 20,5 cm. Ya, sudah. Untuk restan di bagian badan biasanya saya beri restan sebesar 1 inci. Ini untuk antisipasi kalau nanti tubuh klien kita berubah ukurannya menjadi lebih besar, misalnya kita masih bisa membesarkan baju ini dan klien pun masih bisa tetap menggunakan bajunya untuk jangka waktu yang cukup lama. Kemudian untuk bagian bawah kita beri restan ini 1,5 cm cukup, nanti kan dilipat. Teman-teman jangan lupa juga di bagian yang tidak ada polanya ini harus kita beri jarum pentul supaya saat proses pemotongan nanti kainnya tidak bergeser. Kalau sudah begini, bahannya sudah siap kita potong. Teman-teman, ini sudah siap dipotong untuk bagian belakangnya. Oh ya, saya kasih tips juga ya, kalau mau motong bagian badan samping ini juga sebaiknya dilebihkan kurang lebih 0,5 cm lah dari garis yang sudah kita buat ini. Tujuannya supaya jika nanti melalui proses oblet kan terkadang kayaknya terpotong tuh. Nah, supaya baju yang kita buat nanti ukurannya tetap tidak berubah sebagai akibat dari proses obras, jadi itu kita lebihkan kurang lebih 0,5 cm saja. Itu untuk antisipasi proses pengobrasan. Selesai untuk bagian belakang. Nanti kita lanjutkan memotong bagian depannya. Oke, sekarang kita lanjutkan memotong bagian depan baju bagian badan depannya ya teman-teman. Yang pertama akan kita buat adalah bagian dalamnya dulu. Menggunakan pola dasar ini, langsung kita tempelkan saja polanya di kain. Sebelumnya kita cek dulu ukuran-ukurannya sesuai dengan ukuran badan klien. Tadi lebar bahu yaitu 33, setengahnya adalah 16,5 cm. Kemudian lebar dadanya 31 cm. 31 cm ada di sini. Kemudian lingkar badan 88 cm, dibagi 4 22 tambah 1 yaitu 23 cm. Tadi karena badan belakang di titik ketiaknya kita turunkan 2 cm, maka bagian badan depan pun harus kita turunkan 2 cm. 23-nya di sini.
Untuk pinggang panjang dadanya, panjang dada itu 29. Kita tandai di sini. Dan tadi untuk di samping badan depan garis pinggangnya naik 2 cm dari pinggang asli. Jadi ini di depan kita samakan juga di sini. Berarti nanti garis pinggang depan itu kita hubungkan dari titik ini ke titik ini. Garis dulu ya teman-teman ya. Ini adalah garis pinggangnya. Kemudian untuk lingkar pinggangnya 70 cm kita bagi 4, hasilnya 17,5. Kita tambahkan 1 menjadi 18,5 cm. Lalu kita tambahkan lagi 3 cm untuk pupnatnya. 1, 2, 3. Kita garis. Kita garis tipis dulu. Nah, di sini ada kupnat samping di bawah ketiak. Ini juga kita tandai ya teman-teman. Untuk kupnat ini untuk samping dia harus ada pengaturan jarak sendiri supaya nanti setelah dia dilipat dia menjadi lurus, tidak coak. Caranya adalah ini kita cari titik tengahnya, lalu kita majukan kurang lebih setengah sentimeter. Jadi dari garis ketiak itu tadi kita tarik garis ke arah titik yang sudah kita tambahkan tadi sejauh setengah sentimeter dari garis asli. Kemudian di sini kita lebihkan sekitar 1/8 inci. Kita garis juga. Baru dari titik ini kita hubungkan dengan titik pinggang samping. Ini. Untuk lingkar kerung ketiak, tak lupa juga kita buat sesuai dengan tanda yang sudah kita berikan tadi. Lepas dulu saja jarum pentulnya supaya tidak sulit. Ini nggak mutlak ya teman-teman, bentuk lengkungnya harus seperti apa. Yang jelas kalau teman-teman jam terbangnya sudah tinggi, teman-teman akan mempunyai kepekaan sendiri untuk membentuk kerung ketiak yang bagus dan hasilnya nanti nyaman dipakai. Gini ya teman-teman, bagian badan sudah kita dapatkan, bagian atas. Nanti kita lanjutkan. Oh ya tidak, untuk roknya ini nanti terpotong di bagian pinggang karena yaitu ada model overslahnya ini, pinggangnya roknya sendiri pun ada draperinya. Jadi kita harus membuat bagian badan depan ini terpotong di bagian pinggang, sehingga untuk tahap pertama ini bagian badan depan kita batasi sampai sini dulu saja. Langsung kita beri restan ya. Untuk bagian-bagian tertentu ada baiknya langsung kita jiplak menggunakan karbon saja. Misalnya kerung leher ini kita jiplak dulu garis leher aslinya. Nanti ini turun 2 cm dari titik kerung leher ya, supaya tidak terlalu mencekik nanti kerahnya. Nah ini kalau sudah terjiplak bisa kita beri tanda untuk restan jahitan. Oke, langsung saja kita gunting. Ini badan depan, bagian atas, bagian dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kita sudah dapatkan bagian badan depan atas. Ini langsung kita beri tanda untuk kupnatnya ya teman-teman, karena tadi ada sedikit perubahan ukuran lingkar pinggang dan juga panjang dada. Jadi kita tandai lagi saja, tidak usah mengacu pada pola. Kita ambil titik 1/10 lingkar pinggang dari tengah muka ini. Pinggangnya 70 berat, jadi 1/10-nya yaitu 7 cm. Kita tandai di sini. Lalu kita tandai lagi 3 cm yaitu lebar kupnatnya. Juga titik tengah-tengah kupnatnya itu yaitu 1,5 cm. Lalu kita ukur titik tengah kupnat ini ke titik tengah muka sekitar 3/8 inci. Jadi kita tandai juga di sini sebesar itu 3/8 inci. Kita ukur panjang tinggi kupnatnya, kita pakai 12 cm. Lalu kita kelihatan ya, kita garis. Ini kita depan, langsung saja kita jiplak menggunakan karbon sisi sebelahnya. Oke, sudah terjiplak. Sekarang untuk kupnat samping, ini langsung kita jiplak saja bagian sisi satunya. Oke, sudah. Kemudian kita jiplak lagi untuk sisi yang tadi. Sudah ya. Ini kalau sudah, polanya bisa kita lepas untuk kita pakai menjiplak bagian overslahnya. Ini kita simpan dulu. Oke teman-teman, kita lanjut memotong bagian overslahnya. Ini polanya sudah saya tempelkan kembali di kain. Kalian teman-teman bisa lihat ya, ini sudah ada garis yang saya buat. Garis ini merupakan garis bagian sini ya, nanti sini ya. Jadi dari titik sini, titik tengah ini, batas di titik tengah muka ini, kita lanjutkan garisnya sampai kira-kira garis pinggang. Lalu untuk mengetahui ya, garis pinggang juga udah saya garis ya sesuai dengan ukuran klien. Lalu untuk mencari garis dari lebihannya ini, kita manfaatkan radar. Ini kita tekuk dulu, tekuk tepat di pinggir pola, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Lalu kita tempatkan radar di bawah kain. Lalu kita jiplak batas garis pinggang itu tadi sampai batas yang kira-kira bertemu dengan garis overslah tadi. Oke, dibuka lagi lipatnya. Oke, kita sudah dapatkan ini garis terusan pinggangnya tadi. Oke ya. Untuk selanjutnya prosesnya sama dengan bagian dalamnya tadi. Lehernya kita radar dulu, garis lehernya. Sekarang garis lehernya yang ini ya teman-teman ya, garis apa nih? Garis overslahnya kita radar. Oke, sudah terjiplak. Kalau tadi di bagian dalam itu tadi sudah saya buat satu kupnat ini, maka
Untuk pola yang ini bagian luarnya, saya akan tambahkan kupnatnya satu lagi dengan lebar yang sama. Berarti kalau kita tambahkan kupnat 3 cm, bagian samping ini, pinggang samping harus kita tambahkan lagi 3 cm. Ini tadi kita turunkan 2 cm di titik ketiak. Nah, ini kita harus pastikan dari titik ini ke titik pinggang yang lama harus sama dengan yang sudah kita tambahkan lagi 3 cm. Ini panjang sisi sebelumnya adalah 13 cm, maka harus kita pastikan di sini pun 13 cm. Nah, ada di sini. Berarti kita harus buat garis yang baru untuk pinggangnya. Oke, sini ya. Oke teman-teman, ini kita kasih tanda juga ya nanti buat ketat ininya, ploynya. Untuk peletakan ploy pertama kita samakan dengan kupnat bagian dalamnya tadi seperti ditarik pinggang dari tengah muka, beri tanda. Lalu untuk ploy yang kedua kita beri jarak 2 cm dari titik luar kupnatnya, kita tandai juga 3 cm. Adalah batas nanti kita memberi rujukan. Tidak lupa jiplak untuk sisi yang sebelahnya. Kita jiplak juga kupnat sampingnya. Lalu kita juga kembali sisi yang satunya. Ini kita sisihkan dulu bagian badan atas overslahnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut memotong bagian tangannya. Ini ada jiplakan pola dari bagian puncaknya ini saja. Ini saya jiplak sebagai alat bantu simulasi untuk memecah polanya, untuk membuat detail off di bagian pundaknya ini. Kita perlu memecah pola ini. Hanya saja daripada pola dasar ini saya pecah, saya lebih memilih untuk menjiplak di bagian ini, jadinya ini. Lalu ini nanti yang akan saya posisikan seperti jika polanya dipecah begini. Ini adalah metode saya untuk menjaga pola dasarnya tetap utuh. Ini ya, kita buka, kita beri jarak dari tengah lengan ini, kita beri jarak 5 cm saja, sepertinya cukup 5 atau
5,5 jutik juga nggak apa-apa ya, segini. Oke. Kita beri jarum pentul. Ini ya teman-teman. Nah, dari titik ini kita teruskan membuat puncak lengannya. Sekalian ya kita gambar ya kainnya di sini. Oke. Nah, ini kerung lengannya ini kan aslinya 39 atau 40 cm dari hasil ukuran. Tapi karena klien meminta bagian ketiaknya agak longgar, dia tidak mau terlalu ngepres. Jadi saat memotong badan depan dan belakang tadi, saya lebihkan kerungnya sehingga menghasilkan lingkar ketiak 41,5 cm. Nah, jika dikerung di bagian badan sebesar 41,5, akan lebih baik jika untuk bagian lengannya ini kita lebihkan 2 cm. Kenapa? Supaya nanti hasil tangannya bisa bagus, menggembung dan bisa rapih. Kita akan mencari ini, saya jadikan 43 cm lingkar ketiak yang untuk di bagian tangan. 43 setengahnya adalah 21,5. Di sini lingkar ketiaknya yaitu 22, 44 tidak apa-apa. Jadi saya habiskan saja sesuai polanya. Kemudian lingkar lengan bawahnya 21 cm, separuhnya adalah 10,5. Saya jadikan 22 cm saja ya, biar tidak terlalu ngepres. Jadi pola ini sudah sesuai dengan ukuran baju yang diminta oleh klien saya. Kita tinggal jiplak saja. Nah, ini tuh nanti bayangannya ya, kalau udah dijahit kan dia bakal dikerut-kerut. Nah, inilah yang nanti akan membentuk gundukan di bagian pundaknya itu. Oke, paham ya teman-teman ya. Nanti supaya lebih paham, nanti terus ikuti video ini sampai ke proses penjahitannya. Kita beri restan. Beri restan untuk baik lipatan bawah tangan sebesar 2 cm. Di sini tak lupa kita beri tutupan supaya nanti saat bagian bawah dilipat dia bisa bertemu antara sisi ini dengan sisi ini. Oke, kalau sudah langsung kita potong saja ya. Oke, sudah. Ini langsung 2 tangan ya teman-teman. Tuh, saya langsung lipat sehingga bisa langsung dapat 2 tangan. Sudah, disimpan dulu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut memotong bagian rok depannya ya. Kita lipat seperti ini saja supaya hemat kain. Kita ambil sisi lipatan ini searah serat kain. Nanti ini bagian tengah mukanya. Kita beri tandang ke bagian bawah roknya di sini. Lalu kita ukur panjang roknya ke atas 93 cm. 93 cm. Lalu kita tarik garis siku. Ikat pinggangnya 68 cm bagi 4, 17 tambah 1, 18 tambah 3 cm untuk urat 21. Dari titik 21 cm ini kita tandai lagi ke atas 1 cm. Lalu kita hubungkan titik ini tadi dengan bagian tengah muka.
Kemudian kita beri tanda untuk tinggi pinggul 1 yaitu 13 cm dan tinggi panggul 2 nya 20 cm. Begitu juga di sisi yang ini. Lingkar pinggul 1 tadi 88, bagi 4 22 tambah 1 23 cm. Kita tandai 23 cm di sini dan di sini 24 cm. Untuk bagian bawah rok kita buat lingkar bawah 88 cm dibagi 4 tambah 1 berarti 23 cm. Lalu kita garis. Jangan lupa ini kita lengkungkan supaya bagus nanti dipakainya. Boleh diberi jarum pentul supaya tidak bergeser. Kalau sudah, ini bisa kita gunting. Oh ya, jangan lupa juga di bagian bawah kita beri restan 1,5 cm ya teman-teman untuk lipatan bawahnya. Kalau sudah, ayo kita potong. Kita beri tanda untuk knotnya ya. Sekarang kita lanjut memotong bagian ini, bagian depan roknya ini. Ini gampang aja ya teman-teman. Jadi pola rok depan yang tadi sudah kita potong ini kita jiplak saja. Kita tempatkan pas ya. Oke, begini. Sudah seperti ini ya teman-teman. Kita tempatkan potongan rok bagian depan tadi di kain seperti ini. Nah, ini tuh nanti sisi ini kanan badan itu di sini. Jadi yang kita potong nanti satu sisi ini saja mengikuti pola yang sudah terlebih dahulu dipotong. Lalu untuk bagian kiri yang ada wiru-wirunya ini nanti area sini. Jadi kita biarkan saja dia utuh seperti ini. Oke, saya potong ya sekarang ya.
kita putuskan saja. Nah, ini teman-teman, kita punya seperti ini. Jadi kita lanjutkan saja memotong sini ya. Dan sekarang untuk bagian pinggangnya. Ini kita teruskan saja, ini kan tadi agak melengkung bagian pinggang, kita teruskan saja mengikuti potongan yang tadi. Sudah. Nah, seperti ini. Jadi nanti sisi ini yang akan kita jadikan detail aksen rok liliknya, rok lilit. Oke, proses pemotongan selesai. Nanti kita lanjutkan ke proses penjahitannya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Bagian pertama dari membuat gaun drapery ini. Untuk proses penjahitannya nanti akan saya sampaikan di video bagian keduanya. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat dan mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa beri like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Oke, see you!